Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Widarwati dengan NIM 29021501004. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi tugas UTS mata kuliah Auditing 1 dan dosen pengampunya yaitu Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Di sini saya akan membahas laporan audit independen. Yang pertama yaitu ada pengertian audit, merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, auditor adalah seseorang yang bertugas mengaudit beragam laporan keuangan dan kegiatan dari suatu perusahaan, instansi, atau lembaga. Laporan audit adalah media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil dari serangkaian proses audit dalam bentuk opini audit yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, atas laporan audit. Selanjutnya yaitu ada bentuk laporan audit. Yang pertama, laporan auditor bentuk baku tanpa modifikasian standar akuntansi 700. Yaitu 1. Pada saat pendapat auditor wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan menggunakan kalimat dan paragraf yang standar. Bentuk yang kedua adalah laporan auditor modifikasian standar akuntansi 705. 1. Pada saat pendapat auditor selain wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan auditor memodifikasi opini bentuk baku. Yang ketiga, laporan auditor dengan penekanan suatu hal. Standar akuntansi 706. 1. Pada saat ada hal fundamental yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan. 2. Laporan menggunakan kalimat yang sesuai opini ditambah paragraf hal lain. Selanjutnya yaitu isi dari laporan audit. Unsur-unsur laporan audit menurut SA 700 antara lain 1. Yaitu judul. Laporan auditor harus memiliki judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Sebagai contohnya yaitu laporan auditor independen. Di sini saya akan kasih contoh laporan auditor independen PT Bank Sentral Asia dan saya akan menjelaskan isi-isi dari laporan auditornya. Nah, ini yang pertama itu di sini ada nama kantor akuntan publiknya KPMG Siddhartha Wijaya dan tekan Registered Public Accountant. Ada alamatnya juga. Nah, yang dimaksud judul yaitu ini, laporan auditor independen. Nah, yang kedua yaitu pihak yang dituju atau penerima. Umumnya yaitu pemegang saham. Nah, di sini penerimanya adalah para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang ketiga yaitu ada paragraf pembuka. Nah, di sini nih paragraf pembukanya. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anaknya terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan yang terdiri dari suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Nah, pada paragraf pembuka ini mengidentifikasi adanya entitas yang laporan keuangannya diaudit. Terus merujuk juga pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
terus menyebutkan tanggal atau periodenya. Di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, di sini bagiannya. Jadi, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Ini yang dimaksud. Selanjutnya yaitu ada bagian tanggung jawab auditor. Nah, ini bagian paragraf tanggung jawab auditor. Di sini dijelaskan tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, dalam paragraf ini juga menjelaskan kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Nah, selanjutnya yaitu paragraf opini. Di sini isinya, menurut opini kami atau menurut opini auditornya, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, isi berikutnya yaitu ada di sini paragraf hal lain. Di sini menyebutkan audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam lampiran 1 sampai dengan 4 yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau entitas induk saja tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini tuh dia tuh menjelaskan bahwa apa saja nih yang diaudit, yaitu laporan keuangan konsolidasian, laporan laba rugi, serta penghasilan komprehensif lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada di sini tanda tangan auditor. Tanda tangan auditor serta nama kantor akuntan publiknya tadi, Sidaharta Wijaja dan rekan. Nah, di sini nama auditornya yaitu Kusumaningsih Angkawijaya CPA. Nah, di sini juga ada izin kantor akuntan publiknya dan ada tanda tangannya serta tempat tanggal diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Nah, jadi seperti ini ya contoh dari laporan auditor independen. Nah, apa sih manfaatnya laporan auditor independen ini? Jadi, laporan auditor independen ini manfaatnya yaitu satu, kalau misalkan perusahaan itu membutuhkan dana atau kredit ke bank, jadi dia cukup melampirkan laporan auditor independen ini sebagai syarat pengajuan kredit banknya. Terus yang kedua, kalau misalkan dia mau investasi yang cukup besar, dia juga perlu melampirkan laporan auditor independennya ini. Terus yang ketiga itu, misalkan dia tuh mau mendaftar ke Bursa Efek Indonesia, ini juga syarat sebagai pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia. Dan masih banyak lagi sih manfaatnya.
Saya hanya menyebutkan 3 saja. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.